seminggu ya Pak ya, setelah hari Idul Fitri Lebaran dan sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya arus mudik gitu ya Pak ya. Mmm, saya ingin update datanya Pak untuk kecelakaan sepanjang mudik 2024 ini dan bagaimana data ini jika dibandingkan, dengan tahun lalu? Silahkan Pak, Slamet. Baik, Mbak. Jadi, dapat kami sampaikan bahwa untuk data kecelakaan ya, kecelakaan kami ada sampai dengan dari tanggal 4 April sampai dengan hari kemarin, tanggal 15. 15 itu tercatat ada 295 kejadian. Oke. 295 kejadian dengan dibandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama itu 3.412 kejadian, sehingga Oh jauh terjadi sekali ya Pak? penurunan ya penurunan 13%, hampir 13%, Mbak. Mmm, Namun untuk korban meninggal dunia dari 519 di tahun lalu itu di tahun ini ada 429, terjadi penurunan 17%. mmm, Kemudian luka berat 427 menjadi 533. Ini terjadi kenaikan 25%. mmm, oke. Demikian juga dengan luka ringan dari 4.745 menjadi 3.983 atau turun 16%. Dan dari rekapitulasi laka tadi yang 2.985 ini kami bagi menjadi dua area untuk laka di jalan tol dan di jalan non tol. Di Mmm, jalan tol itu jumlah laka dari 51 kejadian di tahun lalu ini turun 8% di tahun ini menjadi 47 kejadian, Mbak. mmm, Kemudian namun dari korban meninggal dunia dari tahun lalu 25 orang, tahun ini meningkat menjadi 36 jiwa. mmm, Sedangkan untuk di data laka lantas di jalan non tol itu terjadi penurunan 13% juga dari 3.361 menjadi 2.938. Demikian untuk yang korban meninggal dunia dari 494 menjadi 393. Ini terjadi oke, penurunan 20%. baik Ya, Pak, itu untuk data laka dari jalan tol dan non tol. oke, Begitu, Mbak, baik sementara. Pak. Jadi memang ada perbaikan yang cukup baik ya Pak ya, untuk angkanya yang menyatakan bahwa memang, korban meninggal juga mengalami penurunan dan dari jumlah kecelakaan juga secara drastis lebih sedikit ya Pak, dibanding, tahun lalu. Saya bisa tanya Pak, kira-kira titik-titik kecelakaan yang paling rawan itu dan paling berbahaya dan akhirnya terjadi kecelakaan itu paling baik di daerah mana Pak? Ya, dari anatomi kecelakaan yang terjadi, yang paling banyak itu adalah kecelakaan depan-depan. Depan-depan itu dari sejumlah 696 kejadian. Kemudian yang kedua depan belakang itu ada 595 dan laka tunggal. Laka tunggal. Kemudian dari beberapa lokasi yang kita teliti itu adalah di jalan lurus, Mbak. Di jalan lurus dan jalannya bagus. Di jalan lurus ini banyak terjadi kecelakaan, hampir 567 kejadian Jalan lurus ya? di Mmm, jalan lurus dan kondisi jalannya baik. Ya, jadi geometri jalannya itu lurus, kondisi jalannya itu cukup baik mmm, dan rata-rata dari perilaku pengemudi itu adalah gagal menjaga jarak aman. oke, Gagal menjaga jarak aman itu ada 1.024, kemudian ceroboh terhadap lalu lintas dari depan itu mmm, 887 dan ceroboh dalam merubah jalur. Merubah jalur itu ada 403 iya iya, kejadian. Itu beberapa oke beberapa anatomi dari kecelakaan yang terjadi itu rata-rata di jalan lurus, kemudian oke. jalannya bagus dan terhadap perilaku pengemudi adalah dengan ceroboh dalam tidak menjaga jarak
dan ceroboh dalam berpindah lajur. Itu Mbak yang Oke. kurang antisipasi dari Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas data yang sudah disajikan, dan ini akan menjadi input juga dan tentunya informasi yang luar biasa, insightful untuk kita semua pemirsa CNBC Indonesia. Mungkin saya sekarang ke Pak Ahmad Yani. Pak, tentunya saya ingin bertanya bagaimana dari Kemenhub rencana jangka panjang dalam meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengatasi masalah di dalam arus mudik dan juga arus balik mudik ini, Pak? Ya, terima kasih. Tentunya perbaikannya yang bisa kita lakukan dari sisi infrastruktur, saya kira jalan-jalan tol kita akan semakin banyak dan saya kira itu bisa menambah tingkat layanan kita. Nah, yang paling penting juga adalah prasarana layanan umum yang bersifat massal. Nah, ini penting ya. Seperti kereta mungkin kita kembangkan kembali dan memang akan dikembangkan. Kemudian juga angkutan laut kita ya bisa coastal shipping misalnya dari Jakarta ke Semarang dengan perahu dengan lewat laut, habis itu menggunakan kendaraan darat, itu bisa dilakukan. Tetapi memang harus diintegrasikan semua itu menjadi satu sistem yang utuh. Integrasi sistem, integrasi pembayaran, itu menjadi persyaratan utama untuk mengembangkan layanan publik yang lebih baik secara masif. Nah, untuk itu saya kira kalau kita lihat dari perkembangan angkutan jalan saat ini, kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk mudik oleh masyarakat umum, saya kira bus-busnya sudah jauh lebih memadai dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan memang kita mempersyaratkan kepada mereka satu persyaratan yang wajib dipenuhi, yang harus mereka lakukan adalah sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan. Nah, di mana SOP-SOP yang terkait dengan penjadwalan pengemudi, pemeliharaan kendaraan, itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan dan itu menjadi penilaian dalam sistem perizinan angkutan kita. Saya kira itu yang harus kita lakukan dan tetap bersama-sama teman-teman dari kepolisian, Korlantas, kita tetap mengawasi mereka, terutama jam kerja pengemudi, Pak Slamet ya, kita sama-sama nanti apakah dengan melakukan digitalisasi terhadap semua pola pergerakan yang ada di angkutan umum kita, sehingga waktu istirahat itu menjadi benar-benar dipatuhi oleh pengemudi kita. Saya kira itu, Mbak. Selama mudik ini bagaimana komunikasi yang terjalin Pak antara Kemenhub dan juga kepolisian dan lain-lain? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Nanti saya mungkin akan bertanyakan lagi kepada Pak Slamet. Silakan. Kalau kita dengan kepolisian seperti stempel ya, Pak. Iya betul. Seperti stempel, Mbak. Jadi di mana ada Pak Slamet ada saya. Di mana ada Pak Kapolri pasti ada Pak Menhub, itu, Pak. Jadi untuk menyusun semua SOP kita atau secara bertindak pun kita bersama-sama. Dan selalu melibatkan stakeholder yang terkait. Nah, ini saya kira kolaborasi, komunikasi, dan apalagi satu lagi, Pak, itu yang bisa kita lakukan terus bersama-sama. Kalau Mbak lihat di mana ada teman-teman kepolisian pasti ada Kementerian Perhubungan. Baik. Dan stakeholder yang lainnya, Bina Marga, PU, kemudian Jasara Harja, semua yang terkait itu kita ajak bersama-sama untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan angkutan lebaran ini. Dan itu sudah bertahun-tahun kita lakukan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Direktur. Saya akan ke Pak Slamet lagi. Pak Slamet, silakan Pak untuk penutup diskusi kita pada sore hari ini. Silakan himbauan dari Anda kepada para pemudik seperti apa agar ya tentunya lebih nyaman, aman ke depannya. Masih ada beberapa hari lagi arus balik mudik yang cukup banyak dan cukup ramai. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi terkait dengan yang menyambung apa yang disampaikan Pak Yani, karena kita tergabung dalam pilar-pilar RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan. Jadi ada
Di situ selalu kita komunikasi, dan kolaborasi sehingga penyusunan manajemen transportasi yang ada ini dari mulai Kementerian PU, Perhubungan, Polri, Dinas Kesehatan, kemudian dari dinas terkait lainnya itu selalu kolaborasi dan koordinasi sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, himbauan kami terhadap alhamdulillah kemarin begitu arus mudik selesai dari Polri, pimpinan Polri juga menyampaikan bahwa kita harus optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kita langsung perbaikan atau kita lebih baik lagi, dan arus balik pada tadi pagi alhamdulillah mencapai puncaknya tanggal 15-16, namun tetap kita masih monitor untuk masyarakat yang belum kembali untuk tetap supaya terjaga, tetap jaga kondisi badan, kondisi kendaraan, kemudian juga pergunakan rest area ini juga akan kita evaluasi juga untuk bagaimana pengembangan rest area yang ada nanti ke depannya. Mudah-mudahan itu masyarakat dapat melaksanakan balik dengan baik, karena hampir 28 juta penduduk DKI yang akan kembali, ini tentu kita kelola dengan baik. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Baik. Dan tentunya kami juga mohon maaf dengan berbagai upaya yang sudah kami persiapkan, kami laksanakan. Tentunya kami belum sempurna. Apabila ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu akan menjadi evaluasi kita selanjutnya.